pertama masuknya punk itu melalui musik sama fashion. Jadi ideologinya mereka belum pada tahu punk itu sebenarnya artinya apa sih. Dan sebenarnya sudah ada belum ada artian. There's no fixed definition can be given. Apa itu punk? Selama kalian berbeda, memberikan sesuatu yang akhirnya positif kepada masyarakat, dan itu dilakukan atas nama punk, di situ sudah menjadi punk. Nah, ketika sudah masuk ke Indonesia, punk itu bisa diserap oleh siapa aja. Karena masuknya punk di Indonesia, terutama di Jakarta, itu berasal dari orang yang kalangan menengah. Orang yang berkesempatan ke luar negeri, mereka datang ke konser musik, mereka bisa beli Zine, mereka bisa beli kaset atau vinyl, mereka bawa pengetahuan artefak budaya itu ke tongkrongannya, ngenalin ini loh punk, keren loh, berbeda dari masyarakat dominan. Dan pada akhirnya fashion yang mereka ikuti yang ada di punk di Inggris itu ditanamkan dengan cara yang berbeda-beda. Identitas punk melekat sebagai komunitas yang hidup bebas di jalanan. Tapi tidak dengan kerajaan masyarakat bertato alias Mas Berto. Silih berganti. Mereka yang dulu ngepang di jalanan, merintis bisnis komunitas tanpa majikan 9 tahun silam. Inilah rumah singgah sekaligus ruang berkarya dan mencari nafkah. Kenapa merekrut teman-teman yang dari jalanan, lebih banyak anak jalanannya? Karena nggak ada lagi yang peduli sebenarnya sama kita orang ini kecuali kita sendiri, dari kelompok kita sendiri. Jadi gimana teman-teman juga jadi ada merasakan hasil dari berdirinya Mas Berto ini. Pertama ya harus sabar dengan teman-teman karena kita tahu karakter teman-teman kita sendiri kayak gimana gitu. Emang sebenarnya keras-keras semua, punya idealis. Ya kita di situ kita harus sabar. Sabar dalam arti ya bukannya gimana caranya dia itu sepaham apa yang kita mau gitu loh. Akhirnya dengan ya rasa pertemanan yang kental aja lah. Itu nggak mau nanggung, kalau kita mau berteman tuh nggak nanggung gitu. Yaudah akhirnya kita ajarin pelan-pelan aja. Bebas, tanpa batas, bisa kebablasan. Dan Mas Berto punya rambu-rambu berkreativitas yang tidak boleh dilanggar. Bukan mengekang gagasan, namun bersama-sama membangun pribadi yang profesional dalam berkarya. Yang kesini pertama kali ya harus mandi yang bersih, ganti baju kan. Kalau kotor ganti baju karena kita biar tampil di masyarakat, walaupun kita tatoan, walaupun dandan kita aneh, tapi kita bisa layaknya sejajar dengan pengusaha-pengusaha yang lain. Aturannya cuma kayak tempat kerja harus dirapikan, terus dilarang merokok, dilarang minum alkohol selama dalam bekerja gitu. Terus ya kalau bisa sih yang muslim ya bisa sholat, yang Kristen bisa datang ke tempat ibadah mereka masing-masing. Ada hasil yang harus disyukuri bersama-sama setiap harinya. Nilai itu tertanam dan tumbuh di lingkungan Mas Berto dalam wujud bersimpuh di hadapan Ilahi.
Bangun pagi, rutinitas yang tidak mudah bagi anak pang alias punker. Begitupun dengan Michael Albert, pemuda asal Cilacap, penghuni rumah singgah Mas Berto. Awal yang sulit, namun sebuah keharusan sekaligus melatih sikap bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Kerja menjadi momen menempa sisi kepribadian lain dalam diri Albert. Maklum saja, sebab ketekunan dan ketelitian menjadi kunci dalam bisnis konveksi agar kaos yang dihasilkan sesuai dengan selera pasar. Di Mas Berto akhir tahun 2017 sampai sekarang. Saya rutinitasnya lebih ke sablon. Cuman kadang saya juga bikin artwork band gitu. Kalau nggak artwork clothing, tergantung job desk-nya juga. Dulu saya ngepang emang udah dari sejak SMP. Terus tapi saya masih, meskipun ngepang masih sekolah, masih berjalan. Setelah lulus sekolah SMA tamat, saya udah mulai belajar keluar gitu. Soalnya emang saya diajarkan emang dari keluarga emang kalau anak laki harus keluar gitu kan. Saya pas sekolah terus ngepang, orang tua emang nggak setuju gitu. Ya namanya orang tua sih kan, pengennya punya anak jadi yang terbaik gitu kan, pengen jalan yang benar gitu kan. Tapi saya tetap pada ngepang, masih tetap ngepang sampai sekarang. Orang tua ngelihat saya udah menghasilkan sendiri dan nggak ngerepotin orang tua saya udah setuju lah. Begitupun dengan moto jangan belagu ala Mas Berto, sebuah peringatan bagi setiap individu agar menjadi pribadi yang tidak punya rasa paling hebat. Di sini juga meskipun bebas sih bebas, tapi tanggung jawab kita di sini juga harus dilakuin gitu. Kerja ya kerja, waktunya istirahat, waktunya berkumpul sama teman, waktunya ke acara pang. Ini banyak bebas bertanggung jawab, terus kita dilatih tertib, harus bangun pagi, terus harus bersih-bersih, terus gotong royong, harus persaudaraannya harus sama yang lain, pekerja yang lain harus emang erat gitu loh.